Halo, saya Abimanyu. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan sistem akuntansi. Metodologi pengembangan sistem merupakan langkah-langkah yang harus dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi yang dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu 1. Analisis sistem. Sistem analisis merupakan tahapan untuk membantu pemakai informasi dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu A. Analisis pendahuluan. Preliminary analisis. Pekerjaan pengembangan sistem akuntansi didahului dengan permintaan jasa dari pemakai kepada analisis sistem untuk kemudian dirancang analisis pendahuluan untuk kepentingan pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem. B. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Tahapan ini mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi. C. Pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. D. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem, daftar masalah besar yang ditemukan, persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi, asumsi penting oleh analisis sistem, proyeksi sumber daya dan biaya yang diperlukan, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem atau persyaratan yang harus dipenuhi. 2. Desain sistem merupakan proses menerjemahkan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem untuk dipertimbangkan kembali oleh pemakai informasi. Langkah-langkahnya meliputi A. Desain sistem secara garis besar berdasarkan informasi yang diperoleh dari tahap awal. Analisis sistem menawarkan berbagai alternatif desain secara garis besar agar pemakai informasi mengetahui berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan informasinya dan memilih cara yang terbaik untuk diimplementasikan. B. Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Usulan desain sistem secara garis besar disusun secara tertulis untuk mengemukakan berbagai rancangan desain sistem secara garis besar dalam memperoleh informasi. C. Evaluasi sistem. D. Penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. E. Desain sistem secara rinci. F. Penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. 3. Implementasi sistem merupakan pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknis, pengujian sistem baru, dan pengubahan sistem informasi yang dirancang untuk dapat dilaksanakan. Pada tahap ini analisis sistem menyusun laporan final implementasi sistem yang terdiri dari rencana pelaksanaan dan hasil pelaksanaan. A. Persiapan implementasi sistem. Pelaksanaan implementasi sistem harus dirancang dengan baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan informasi pengguna. B. Pendidikan dan pelatihan karyawan. Pendidikan ditujukan bagi karyawan informasi untuk menyadarkan mereka informasi apa yang dibutuhkan beserta persyaratan yang harus ditetapkan. Pelatihan ditujukan bagi karyawan pelaksana sistem untuk mengoperasikan sistem akuntansi yang harus dilakukan secara berkesinambungan untuk mengantisipasi masuknya karyawan baru dan kemungkinan perubahan sistem akuntansi. C. Konversi sistem. Terdapat 4 pendekatan konversi sistem lama ke sistem baru, yaitu secara langsung, paralel, pendekatan modular, dan phase-in. D. Simbol untuk pembuatan bagan alir dokumen. Dokumen flowchart diperlukan simbol-simbol standar untuk mengkomunikasikan hasil analisis sistem dan rancangan sistem. Bagan yang menggambarkan aliran pengolahan data disebut bagan alir data, data flow diagram, sedangkan bagan yang menggambarkan aliran dokumen disebut bagan alir dokumen, dokumen flowchart. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Tahapan ini mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi. C. Pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. D. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem, daftar masalah besar yang ditemukan, persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi, asumsi penting oleh analisis sistem, proyeksi sumber daya dan biaya yang diperlukan, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem atau persyaratan yang harus dipenuhi. 2. Desain sistem merupakan proses menerjemahkan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem untuk dipertimbangkan kembali oleh pemakai informasi. Langkah-langkahnya meliputi A. Desain sistem secara garis besar berdasarkan informasi yang diperoleh dari tahap awal. Analisis sistem menawarkan berbagai alternatif desain secara garis besar agar pemakai informasi mengetahui berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan informasinya dan memilih cara yang terbaik untuk diimplementasikan. B.
Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Usulan desain sistem secara garis besar disusun secara tertulis untuk mengemukakan berbagai rancangan desain sistem secara garis besar dalam memperoleh informasi. C. Evaluasi sistem. D. Penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. E. Desain sistem secara rinci. F. Penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. 3. Implementasi sistem merupakan pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknis, pengujian sistem baru, dan pengubahan sistem informasi yang dirancang untuk dapat dilaksanakan. Pada tahap ini analisis sistem menyusun laporan final implementasi sistem yang terdiri dari rencana pelaksanaan dan hasil pelaksanaan. A. Persiapan implementasi sistem. Pelaksanaan implementasi sistem harus dirancang dengan baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan informasi pengguna. B. Pendidikan dan pelatihan karyawan. Pendidikan ditujukan bagi karyawan informasi untuk menyadarkan mereka informasi apa yang dibutuhkan beserta persyaratan yang harus ditetapkan. Pelatihan ditujukan bagi karyawan pelaksana sistem untuk mengoperasikan sistem akuntansi yang harus dilakukan secara berkesinambungan untuk mengantisipasi masuknya karyawan baru dan kemungkinan perubahan sistem akuntansi. C. Konversi sistem. Terdapat 4 pendekatan konversi sistem lama ke sistem baru, yaitu secara langsung, paralel, pendekatan modular, dan phase-in. D. Simbol untuk pembuatan bagan alir dokumen flowchart. Diperlukan simbol-simbol standar untuk mengkomunikasikan hasil analisis sistem dan rancangan sistem. Bagan yang menggambarkan aliran pengolahan data disebut bagan alir data flow diagram, sedangkan bagan yang menggambarkan aliran dokumen disebut bagan alir dokumen flowchart.